Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada bersama Iya, Valen. luar biasa sekali, sensualnya, seksinya, sudah nggak bisa dikatakan dengan kata-kata lagi, harus dengan perbuatan. Nah, sekarang saya berada di lokasi perempatan Jabung, Ponorogo, Jawa Timur. Oh, Luar iya biasa Mas sekali. Tukul. Terus Iya. di sini juga terkenal sama dawetnya loh Mas Tukul. Wow, Terkenal enak iya, dawetnya. pasti. Yang jualan juga pasti cantik-cantik Iya, ya, suka kan? dia nggak? Iya. Nah, ini perempatan Jabung ini terkenal banget dan Ponorogo ini subhanallah, kota yang paling indah, kota yang paling luar biasa di Jawa Timur ini ya. Iya, benar. Nah, kita gimana kalau kita mencoba minum dawet ini gimana? Boleh, boleh ditraktir ya. Oh pasti, masa Asik. bagi perempuan, masa cewek yang traktir ya enggak. Cowok yang traktir, baru nanti ceweknya bisa memahami ya. Nah, seperti apa dapatnya itu terus. Mister Tukul. Mantep banget nih. Ini es dawet. Ini es dawet Jabung. Ada Omen apa Prama? Ada. Gue kalah duluan ini. Bos. Kalah start. Oh, bos. Om. Ngapain Om? Biasa. Ini siapa nih? Wah, iya. Nah, Nuno. Ya. Tapi emang asli enak kok ceweknya. Apa ya? Iya. Iya. Itu salah. Iya, iya. Ini dawetnya Mas Oh, iya, iya. Tukul. Enak kan? Enak banget. Enak banget. Ini Mas. Enak banget. Enak banget. Itu punya Mas Tukul yang beli saya dong. Forever could never be long enough for me to feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. Mas Tukul, Delicious. Enak ya Mas? kapan ajakin saya pulang? Apa? Ajakin pulang? Ngajakin pulang. Ya. Halo. Baru 2 sendok ngajakin pulang. Enggak tahu kamu gimana kalau aku pulang sama dia. Gini Mas Tukul. Kok Ini ngajakin pulang? mitosnya di sini. Kalau kita lagi makan dawet Jabung ini, kalau misal Mas Tukul ambil sama tatakannya, Mas Tukul harus ngajakin mbaknya, harus nikahin mbaknya. Salah sendiri Mas Tukul bawa tatakannya segala. Coba terus enggak apa namanya ada pernah kejadian seperti itu terus ikut itu pernah. Ya dulu mitosnya ada. Tapi Mbak sendiri pernah ikut Ya, pernah? belum pernah kan? Nah, lah sekarang kalau ya ini kamu mau ikut nggak? Ya boleh. Mas Tukul, kalau Mas Tukul nggak mau nikahin mbaknya, balikin dong tatakannya. Buat kamu aja yang megangin, aku yang tarik-tarikan mbak kamu. Jadi di Ponorogo selain terkenal sama dawet ini yang enak banget, di Ponorogo ini ada situs bersejarah namanya Siraketeng. Seperti apa situs Siraketeng yang Nah. terkenal di Ponorogo ini? Nah, dan bentar, Mas ada Tukul. energi apa ini? Siraketeng itu dia adalah raksasa yang suka makan darah perawan. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan dimanapun Anda berada, ada di dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, saya bersama Via Valen akan menuju ke tempat Siraketeng yang terkenal di Ponorogo. Ada sosok raksasa seperti apa energinya? Ini terus Mister Tukul. Patung kepala raksasa yang dinamakan Sirah Keteng. Situs bersejarah ini diambil dari cerita legenda tentang seorang raksasa yang menjadi penguasa di kerajaan Wengker pada zaman purbakala lalu, yang bernama Prabu Ratu Boko.
Jadi dengan keberadaannya patung atau arca Ratu Bakah atau Ratu Boko, ini penduduk sini mempercayai bahwa dahulu kala di daerah sini ada kerajaan yang dinamakan yaitu rajanya Ratu Bakah atau Ratu Boko gitu ya. Raja tersebut mempunyai sifat-sifat yang penuh angkara murka, jadi ya pokoknya ya sifatnya sifat yang tidak baik gitu. Bahkan setiap berapa waktu sekali begitu minta tumbal, suka atau gemar makan daging manusia. Karena sifat yang tamak dan kebiasaannya memakan daging manusia, khususnya wanita yang masih perawan. Sehingga ada seorang pangeran yang bernama Raden Bambang Fajar Prono atau yang dijuluki dengan Ki Hajar Wilis, yang merasa terusik dengan sikap angkara murka dari Prabu Ratu Boko dan memutuskan untuk melumpuhkannya. Maka terjadilah pertempuran antara Prabu Ratu Boko dan Ki Hajar Wilis selama kurun waktu hampir 1 bulan, yang berakhir dengan terpenggalnya kepala Prabu Ratu Boko dan kepalanya ditanam di sekitar desa Bedingin. Lalu Ki Hajar Wilis memerintahkan abdinya untuk mengabadikan kepala Prabu Ratu Boko lewat sebuah ukiran batu yang sampai saat ini menjadi situs bersejarah Sirah Keteng. Konon masyarakat setempat juga sering melihat sosok kepala raksasa yang menyerupai kepala raksasa Prabu Ratu Boko. Apakah benar yang sering terlihat oleh beberapa masyarakat merupakan penampakan dari Prabu Ratu Boko? Mr. Tukul akan membahasnya malam ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di lokasi situs Sirah Keteng, Kecamatan Sambit, Ponorogo, Jawa Timur. Ini gimana nih? Nah iya, ini yang Via bilang tadi di Mas Tukul, di sini ini adalah tempat situs yang bersejarah tadi, Sirah Keteng. Nah, Sirah Keteng itu Mas Tukul yang tadi konon katanya dulu tuh suka makan daging manusia, terutama perawan-perawan nih. Coba Valen bisa merasakan energi yang ada di sekitar sini nggak? Iya nih. Ini energinya di sini emang negatif, Mas Tukul. Dulu. Di sini Mas Tukul, di sini. Di sini Via ngerasain energi yang beda sama yang tadi. Di sini energinya udah beda banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kayak Mas Tukul kok rame-rame, Mas? Barakawa ketemu teman saya Tresno. Mas Tresno apa siapa nih? Oh, kebetulan saya kepala desa Bedingin. Nama saya Marjuki, Mas Tukul. Oh, bukan Tresno. Namanya Tresno. Ini Pak Lurah. Kepala desa Pak Lurah di sini. Iya, kepala desa. Kepala desa bukan lurah ya. Kades. Nah, Pak Marjuki ini saya bersama Mbak Valen menelusuri dari sana ke sini dan dilihat di Terawang oleh Mbak Valen ini konon ceritanya energinya negatif. Dan ini apa betul di sini ada situs kepala raksasa yang konon suka makan manusia, khususnya para perawan? Kok milihnya kok perawan? Bener, Mas Boko, itu konon ceritanya memang sini ada situs Prabu Boko yang dulunya memang seorang raja. Merinding. Kemudian raja itu karena makannya itu tadi perempuan yang masih perawan dan cantik-cantik juga, iya, yang akhirnya dari kerajaan Jenggolo, Majapahit itu mengutus putranya yang bernama Ki Hajar Wilis juga Raden Bambang Fajar Prono itu untuk menumpas adanya prahara tersebut, Mas Boko. Ya akhirnya Prabu Boko itu terjadi pertempuran dengan itu putra Jenggolo itu, akhirnya ya kalah akhirnya kepalanya itu jadi sana itu, Mas Joko. Wah, nanti kita lihat sana. Pak Kades ini kayaknya ahli sejarah dan dia dalangnya ketoprak nih. Apal sejarahnya.
dari kerajaan mana aja, terus kapan di mana? Itu waktu pemenggalan kepala di sini atau di mana, terus apa kepala jatuhnya di sini nih? Di sini Mas Duko, kebetulan di Beji ini sekarang tempat pengairan itu ada waduk gitu. Itu yang waktu ditebas itu baunya kok leteng-leteng gitu ya. Kalau orang Jawa leteng-leteng itu agak amis. Akhirnya dinamakan sirah keteng gitu. Kalau boleh izin, bisa diizinkan boleh ke sana. Mari. Nah, pemirsa Misteri Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh semesta yang indah ini. Seperti apa tempatnya dan patungnya seperti apa, kepalanya raksasa seperti apa, energi seperti apa, terlihat sama Via Valen dan Pak Lurah dan serta Tukul Arwana cover boy dari majalah Mamalia ini. Itu terus Misteri Tukul Jalan-Jalan. Nah ini dalamnya lubang bawah tanah itu ada naga. Oh, ya kan? Aku tadi bilang apa? Ini tempatnya ya Pak, daerah sini. Ya, ayo jelaskan. Sini Pak Lurah. Gak apa-apa ya, Mas Tukul tungguin. Nah, pemirsa Misteri Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sekarang sudah di depan kepala raksasa yang ceritanya dipenggal oleh Pangeran Willis ini ya. Iya. Nah, nih, monggo mungkin Pak Allah bisa menambahi lagi ceritanya. Aromanya kok wangi itu apa ini? Iya, kayak... Aromanya wangi banget. Iya Pak, bautnya apa? Enggak, Mas Tukul, kayaknya... Lanjut ceritanya tadi Mas Duko ya. Ini dulunya kan juga raja Mas Duko ya. Raja dari Alas Ketonggo. Yang istrinya Mamang Sari itu bertempur tadi kan saya ceritakan, bertempur kalah dengan putra Jenggolo yang bernama Raden Bambang Pajarprono, ya gelarnya Ki Hajar Wilis itu, yang akhirnya kepala itu kan minta ditanam di lereng Gunung Lawu, ya sebagai pembuktian bahwa Prabu Boko itu matinya di sini, itu sebagai gambaran Mas Duko. Jadi ini sebagai duplikat kepala dari Prabu Boko itu seperti ini gitu Mas Duko. Dulunya memang raja ya dulunya. Iya, kelihatan raja. Aura rajanya kelihatan, gantengnya dulu itu tampan juga loh beliaunya ini ya. Tapi bener nggak sih Pak? Ya. Katanya warga sini tuh sering ngelihat patung ini tiba-tiba tuh ngeluarin lidah terus ngejilat-jilat darah gitu di sini. Itu bener nggak? Katanya warga sini sering ada yang ngelihat seperti itu. Itu konon cerita ya. Tapi ada sosok lain lah, sosok lain yang matanya juga besar, dan biasanya kalau ada orang kecelakaan di sana itu ternyata wujudnya itu Ambil muncul. ini padahal bukan beliaunya gitu. Iya, mungkin Jadi yang suka bukan. kelihatan orang lain. Iya. Nah, lebih jelasnya sekarang kita panggil ahlinya yang bisa menerawang atau menarik energi residual yang Nah, Mas Samad, anunya udaranya makin berubah dingin. Pak. Iya, makin dingin. Ya. Dingin. Iya. Karena kita mau coba interaksi komunikasi sama. Dia datang, energinya dingin. Nah, Mas silahkan Mas Samad. Saya coba rasain residunya Mas ya. Ini dingin, udaranya udah berubah. Saya merasakan sih Mas Tukul, emang betul ada sosok raja di sini yang berhijrah ya. Ini ada satu kejanggalan, sesuatu hal yang menarik. Jadi raja ini jadi seperti ada kerjasama sama salah satu Majapahit di daerah Gunung Lawu sana, daerah Gunung Lawu sana. Jadi minta darah perawan gitu. Jadi untuk mintanya wanita ini ada sekitar 40 gadis. 40 gadis, tapi yang tercukupi itu baru sekitar 37. 40 wanita yang masih virgin. Ya,
kejahatan ini maksudku kan banyak sekali korban. Cuman dia ada salah satu wanita dari kerajaan. Seperti ada ini hubungannya sama Majapahit sana, maksudku ada salah satu wanita yang hilang di sana, maksudku ternyata ada yang lapor kalau misalnya si wanita ini dijadikan korban juga di sini. Makanya si dari kerajaan sana ada diutus dua dan beberapa prajuritnya untuk menumpas ini, maksudku, karena kejahatannya sudah sangat membahayakan. Itu setelah diperkosa gitu, jadi seperti udah diperkosa gitu ada darahnya, jadi dipersembahkan untuk jin itu. Dan saya ngelihat ada sebuah terowongan di bawah tanah gitu, kayak ada jalan itu nyambung ke laut selatan sana sama ke Gunung Lawu tadi. Itu diperuntukkan memang untuk ketika wanita itu udah jadi korban, biasanya ada yang dibuang ke situ, ada yang kalau misalkan memang udah meninggal bisa dimasukin ke situ. Pasti cantik nggih perawane niku nggih. Konon ceritanya cantik. Harus cantik. Kalau enggak cantik enggak mau katanya. Nah, pemirsa, apakah di sana ada warok-warok yang sudah diceritakan? Penasaran? Ikuti terus. Meja Tukul. Samat itu dekat. Baunya ini ya? Hah? Bau? Sini ya? Bau kayak Bambu ini ya. Sini ya? Ya, agak sini. Mat? Ya. betul. Sini ya, Mat. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata mungkin di seluruh alam semesta yang indah ini. Pak Lurah menunjukkan tempatnya di sini nih. Terowongan untuk ventilasi menuju ke Pantai Ratu Selatan itu. Iya. Mas Ahmad bisa dilihat. Tapi hati-hati Mas ya, ini ada bambu Mas ya. Baik. Gimana Mbak Via, apa yang dirasakan? iya pas kesini ya. Apa ya Mas ya? Iya saya ngerasa merinding gitu, terus panas ya awalnya ya, nggak dingin gitu ya di sini ya? Panas. Karena di dalam itu yang rasa tadi bilang raksasa makhluk yang meminta itu tuh selalu keluar masuk ke sini masuk. Dan kayaknya tadi ngeliatin Mbak Via terus ya. Iya. Ini sumur ini kan nyambung ke mata air Mas Duko. Nyambung ke mata air ya. Selain untuk ventilasi, itu nyambungnya ke mata air sana nanti ada. Nah ini dalamnya lubang bawah tanah itu ada naga Mas Duko. Ya kan, aku tadi bilang apa? Ada ular besar, ada naga juga. Udah ditutupin tetap aja berlubang Iya. terus. Melihat sendiri Pak Lurah pernah? Konon ceritanya gitu Mas Duko. Tadi saya belum pernah melihatnya. Nah, menurut Mas Ahmad, residual energinya seperti apa? Mungkin bisa dikembalikan. Iya, so, di sini ada agak luas. Ini bisa perlintasan masuk keluar. Dan itu naga tadi memang suka keluar sini. Dan kalau sekarang ini kayak seperti ke arah sana ya. Kayak seperti ada kayak situ Ya, agak Pak luas. Lurah ini kolam. punya Ya. ilmu juga. Dan memang kalau untuk dari segi manusia sendiri kayak ada warok-warok yang jaga gitu ya. Ya. Di depannya itu kan naganya di atas kita masuk lah. Dua orang yang jaga itu seperti siap-siap kayak ngejagain ke gerbangnya itu, ke pintu masuknya. Betul Pak Lurah. Bener Mas Duko. Nah, Cerita. kalau boleh tahu kolamnya di mana nih? Itu sebelah sana Mas Duko. Oh, masih di sana lagi. Iya. Nah pemirsa, apa yang terjadi pada Via Valen sehingga hampir jatuh dan ketarik ke dalam pohon bambu? Hati-hati loh kamu loh. Nggak tahu tadi kayak ada yang narik gitu loh Mas. Ya narik tapi milih kamu jatuhnya ke saya. Apa nih? Pemirsa, kita tanya ke Mas Ahmad. Sebenarnya ada apa nih? Jadi kan saya bilang ada yang suka sama dia yang ngeliatin itu, yang suka ngejilat-jilat darah itu. Oh, pantesan cantik, pantesan dia pilih itu. Ya. Tapi saya nggak apa-apa kan ya Mas ya? Nggak apa-apa, ini soalnya emang kita harusnya agak jauh dari sini karena ini tempat keluar masuknya mereka. Daripada ini mendingan kan langsung ke ya, tempat kolam renang aja ya. Iya, mau Nggih. Terus ini agak Tampaknya Ahmad tertarik pada sosok energi yang cukup besar hingga meninggalkan Mister Tukul dan Via Valen. Serangan bertubi-tubi
tubi-tubi dari kekuatan gaib yang berada di kolam tersebut membuat Ria dan Mr. I cukup kewalahan menanganinya. Iya. Kuat energinya di sini. Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di lokasi Beji Sirah Keteng, Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Ponorogo, Jawa Timur. Dan kalau misalkan kita lihat di sini bentuknya seperti kolam renang ya? Iya, benar kayak kolam renang. Cuman kalau misalkan menurut cerita warga di sini nih, Mr. I ya, zaman dulunya ini adalah ada sumber mata air di sini. Iya, benar. Dan sumber mata air itu dibuat oleh dua bersaudara. Dan dua bersaudara ini membuat sumber mata air ini ngambil dari 7 km ya, kalau nggak salah 7 km ditarik ke sini. Dan sebenarnya kalau misalkan kita logikanya agak kurang masuk logika sih, masuk akal gitu. Jadi gini ya, jadi ada 2 orang saudara kan, kakak beradik. Si kakaknya sih punya kayak mata air gitu, adiknya di sini butuh gitu. Tapi kakaknya itu kayaknya itu keberatan. Makanya si adik ini seperti orang melakukan ritual. Alhamdulillah dia dikasih kekuatan, dia tuh buat terowongan sejauh 7 km gitu, supaya airnya bisa ke sini. Dan akhirnya berhasil ya? Berhasil di sini. Ya udah kalau gitu. Tapi kayaknya untuk tempat pemandiannya itu kayaknya sebelah sana ya. Di sebelah sananya ya? Lebih baik kita ke sana aja, yuk. Yuk. Yang saya bilang tadi, jadi ini alirannya ke sini. Alirannya dari sini benar. Sampai ke belakang sana ya? Sana itu. Jadi di sana itu kalau saya lihat itu dulunya itu seperti bangunan sendang yang buat mandi warga, juga orang-orang sini, keluarganya dulu. Jadi mandinya di situ ya, karena warga membutuhkan air yang tadi Mr. I bilang. Iya, benar. Cuman saya ini di sini kayak saya lihat sosok laki-laki gitu, Mr. I berdiri itu sebenarnya siapa ya? Soalnya dari tadi kayak ngeliatin ke arah kita di sebelah sini. Tadi saya lihat banget pas kita jalan. Iya benar. Jadi ini bisa dikatakan sosok yang ada di sini, laki-laki ini. Ini sosok daripada zaman dulu gitu, yang menjaga daerah sini. Cuma ini sosok ini bentuknya itu pakaiannya itu seperti apa ya? Pakaian Jawa dulu. Iya, ini nih, pas di sini nih sekarang. Dan saya tadi lihat ada yang turun ke sini kayak pakai selendang Jawa zaman dulu gitu, bener. Tapi pakai begitu aja terus agak ngelengser ke bawah gitu. Seperti orang Jawa pakai kemben itu. Iya, coklat garis-garis gitu warnanya, coklat tua garis-garis di sini. Jadi mungkin nah itu di situ. Jadi mungkin emang ini yang dulu yang mungkin pernah mandi di sini ya, misalnya ya. Benar. Jadi gini, kalau saya lihat dulu, ini kolam renang ini. Ini karena dulu membuatnya kan terowongan itu memakai ritual-ritual. Akhirnya banyak sosok-sosok yang ada di sini gitu. Terutama ini saya melihat sosok seperti ular tapi besar, seperti naga gitu. Tarikannya kuat sekali nih. Benar-benar sebelah sini ya. Mending kita ke bawah aja. Yuk. Ria dan Mr. I merasakan magnet energi yang cukup kuat dari dasar kolam. Sosok apakah yang membuat keduanya terseret untuk terjun ke dasar kolam? Ini dia. Ini berat banget di sini. Ya, jadi ini dulu mata airnya. Jadi terowongan yang ini muncrat, tapi terowongannya di dalam sana itu sampai 7 kilo sana. Dan ini panas loh. Iya, benar nih. Jadi energi yang ada di sini memang benar-benar sangat kuat sekali. Energinya kuat banget. Jadi dari sini ya, Mr. ya? Iya. Terus alirannya menuju ke sana ya? Ke sana dulunya itu, ke kolam yang kita tunjuk tadi. Ini cuma berbentuk seperti sendang, saya lihat. Dan ini juga ada sosok yang ada di sini. Ini berdiri 7. Iya. Berbentuk seperti kera tapi bisa besar. Ini kayaknya prajurit daripada yang makhluk yang besar tadi itu ya. Jadi yang makhluk besar tadi di tengah itu. Dan mereka ini adalah prajurit yang sekarang berdiri di sini. Benar. Nih di sebelah sini mereka berdiri. Saya ngeliatnya 1, 2. Ya kalau gitu saya panggil Mas Pur ya, untuk melukis. Mas Pur. Ini
Energinya kuat. Iya, ini energinya di sini kuat sekali nih, ketarik sini. Dari kekuatan gaib yang berada di kolam tersebut membuat Ria dan Mr. I cukup kewalahan menanganinya. Menuju ke sini, di situ ada berbulu coklat gitu, kayak kera, cuman lebih tinggi dari ukuran kita di sebelah situ. Aduh, duduk. Ini di atas pohon ini banyak sekali nih yang berdiri. Lagi-lagi Mr. I tertarik energi yang cukup kuat sehingga harus meninggalkan Ria dan Purwanto. Akankah Ria cukup kuat untuk menangani serangan-serangan yang dirasakan dari sosok gaib penghuni kolam mata air ini? Jadi sebenarnya di sini tuh ada sosok naga, ular seperti naga. Ular tadi ngomong gitu tadi ya. Besar. Cuman pas waktu mau melukiskannya, Mas Pur dapat serangan. Jadi nggak sempat kelukis gitu loh. Karena di sini dia lebih dominan, Mas. Mana Pak Lurah? Depan sini. Hati-hati ya. Hati-hati Len. Hati-hati Mas. Sini ya Pak? Iya, iya. Ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di semesta yang kita ini. Ini Pak Lurah tempatnya. Iya. Energinya seperti apa Mbak? Iya, kayak di sini emang tempatnya kayak angker banget ya Pak ya? Iya. Saya kerasa kayak banyak yang teriak-teriak gitu loh di dalam sini. Banyak yang teriak-teriak. Gimana kalau kita langsung ke sana aja nih? Seperti energinya? Seperti apa energinya? Gitu terus. Mr. Tukul jalan. Siapa tuh? Mr. Tukul dan Via tengah terkejut melihat Ria dan Purwanto yang mengalami serangan-serangan gaib. Ria, ternyata ada Ria sama Mas Purwati. Tadi kedengeran dari sana. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Kamu ada di sini gimana? Ya, tadi kan saya penelusuran sama Mr. I sebenarnya. Terus sampai akhirnya di sini Mr. I mau memvisualisasikan seperti biasa gambar sama Mas Pur. Terus Mr. I ketarik energi besar. Jadinya dia nitip pelukis ke saya. Jadi saya sendirian di sini. Dan ternyata pas waktu di sini banyak sekali sosok yang ngumpul, Mas. Jadi karena makin besar-besar jadi kayak makin padat gitu. Jadinya saya agak susah menetralisir karena sendiri gitu. Kita ke lukisan dulu Mas, yang dilukis Mas. Oh ini toh, pemirsa, ternyata energi yang dilukis oleh tim Mr. I, itu Mr. Tukul jalan-jalan, itu Mas Purwanto kayak gini. Ini yang Mbak lihat. Iya, ini cuma sebagian aja Mas. Masih jadi, ada lagi ya? Iya, jadi sebenarnya di sini tuh ada sosok naga, ular seperti naga. Ular tadi ngomong gitu tadi ya. Besar. Cuman pas waktu mau melukiskannya, Mas Pur dapat serangan. Jadi nggak sempat kelukis gitu loh. Karena di sini dia lebih dominan Mas. Jadi dia di sekitar sini sampai belakang situ. Berarti Pak Lurah tadi cerita ada naga juga itu ya. Ini dilukis nggak mau ini. Iya, dan sosok yang ini tuh ada di belakang Mas. Di belakang, dan dia memang penunggu besar sekali, dan ini adalah sosok-sosok seperti kayak kera gitu loh Mas. Sosok-sosok seperti kera, dan ini pemimpinnya. Biasanya mereka turun dari sana. Jadi kalau misalkan di sini seperti ada gangguan atau ada dia merasa terusik, mereka akan datang gitu. Dan semua sosoknya besar-besar, selain ular, naga, itu ada sosok besar seperti ini. Matur nuwun sebelumnya Pak Lurah. Terima Maaf kasih kalau ada sama-sama, Mas bahasa Tukul, perilaku yang kurang berkenan tim Mr. Tukul jalan-jalan. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa. Amin. Langsung bertanya. Amin, amin. Selamat jalan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih tertuju. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia. Kita akan menuju ke lokasi lagi yang ada di daerah
Ponorogo. Konon ada pohon ya yang jatinya itu berasal dari tongkat. Itu terus. Misa tukul jalan. Makam Ki Ageng Jatisulur merupakan pemakaman yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat Ponorogo, khususnya desa Purbosuman. Karena Ki Ageng Jatisulur merupakan pendiri sekaligus pembabat alas kawasan Kelurahan Purbosuman. Selain makam yang dianggap keramat oleh warga sekitar, di sana juga terdapat 3 pohon jati yang sangat besar. Dan salah satunya dipercaya masyarakat berasal dari sebuah tongkat yang ditancapkan oleh Ki Ageng Purbonegoro. Sehingga kian lama semakin menjulur dan menjadi pohon jati yang sangat besar. Ki Somo dimakamkan di situ, Kyai Jonasi menancapkan teken, terus sambil bicara. Kalau nanti turun-turunnya Ki Somo itu mencari di mana tempat makamnya, ya di sini. Inilah tempat makam Ki Somo yang saya dekat tongkat saya itu. Keajaiban pada saat itu, tongkat itu kok tumbuh daunnya. Daun itu lama-lama itu kok kelihatan seperti gedong jati. Daun jati. Oh, jati ini makin lama makin besar. Ya itu jatinya. Itu terus keluar sulurnya. Maka dikenal Mbah Jati Sulur. Dan diyakini pula pohon-pohon jati tersebut dijaga oleh sosok-sosok gaib berupa harimau, anjing dan ular. Seperti apa kisah misterius yang terjadi di sekitar makam Ki Ageng Jatisulur ini, Mr. Tukul dan tim akan menguak misterinya malam ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Ria Winata, Via Valen. Sekarang saya berada di lokasi makam Ki Ageng Jatisulur, Kelurahan Purbosuman, Ponorogo, Jawa Timur. Sangat luar biasa sekali aura yang ada di sini, kuat. Bau ya? Dan di situ ada sosok yang sangat luar biasa sekali. Pas saya senter, Mbak Ria Winata, pas banget Mas Tukul ngambilnya. Nah, konon makam di sini sangat dikeramatkan oleh warga di sini. Bagaimana kalau kita langsung melihat makamnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Wah, luar biasa sekali. Ya. Bentar Pak ya, buka dulu nih. Nah, pemirsa bisa Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah bertemu dengan beliaunya, jadi dengan Bapak siapa? Bapak Rahmat dan Bapak Eru. Ya, Pak Rahmat, Pak Eru itu maaf di sini sebagai kasepuan. Jadi beliaunya ini adalah yang mengetahui seluk-beluk yang ada di tempat ini. Bisa diceritakan tentang makam ini sebenarnya siapa nih, mohon izin? Jadi makam yang belakang ini makam yang Ki Somo. Ki Somo lah, Jati ini dinamakan Jatisulur atau Jati Purbo. Mohon izin nih, boleh kita ke makam? Boleh, sama-sama. Mari. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang ini. Energi apa yang akan terlihat oleh Mbak Ria Winata dan Via Valen, dan apa yang lagi yang akan diceritakan oleh beliau-beliau ini. Ikuti terus Mr. Tukul jalan. Nah pemirsa, tampaknya energi sosok ini cukup kuat hingga Ahmad dan Mr. I ketarik ke sebuah pohon jati yang cukup besar.
Lagi sini dulu ya. Kiri ya. Iya. Nggih, Pak. Berdiri apa duduk? Duduk aja enak kayak gini. Ya. Nah pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dari seluruh alam semesta yang ada ini. Ini kita sudah di dalam ya, di makam beliau-beliaunya ini. Nah kita akan nanya nih, Ki Kusumonya yang sebelah mana Pak? Ini kan ada dua. Ini di Kusumo, yang itu abdinya lagi. Jadi maaf, waktu meninggal beliaunya selisih berapa tahun atau berapa? Ya lama itu tidak tercatat di buku, Mas. Itu. Mbak Ria. Iya. Bentar ya. Bagaimana? Oh, bukan ya. Saya di sini, Mas. Hampir sama. Jadi susah dibedakan. Energi apa ya? Masuk ke dalam. Ya. Maaf, sosoknya di situ, Mas. Sosoknya ada berapa? 1, 2. Saya lihatnya 1. Berpakaiannya? Pakai putih. Pakai leres. Jadi sosoknya beliaunya ada di sini kata Mbak Ria seperti Saya lagi bersila di situ. Lagi bersila. Ya memang orang-orang punya kanuragan, punya kelebihan dan keprihatinan itu dia selalu bersila. Jadi, selalu berkomunikasi kepada yang di atas. Nah, kamu kok tiba-tiba yang keram sini apa ya? Ini barusan ada kayak suara orang ngaum gitu, kayak suara harimau gitu ya, bener nggak? Sosok apa yang telah berinteraksi dengan Via Valen sehingga merasakan gesekan energi yang cukup kuat? Beliau bilang sama saya, sudah izin ya tadi ya Pak ya, cuman beliau barusan menanyakan ini ada apa gitu. Terus saya bilang maaf kalau kurang sopan gitu. Tadi beliaunya nanya dan sosok harimaunya di sini seperti kayak menjaga agar tidak terjadi apa-apa. Mungkin kalau Bapak kan mungkin sudah sering di sini, bisa nanti menyampaikan langsung. Tadi saya sudah bilang sama beliau kalau kita di sini hanya silaturahmi ya Pak. Merinding. Soalnya tadi beliau Pak dua-duanya Pak. tanya. Bagaimana? Adalah yaitu Pak Gubono ke-1. Jadi untuk membawa ke sini yaitu untuk tanda Kusumo ini. Ya, ada suara. Ya, ada suara. Ya, ini memang betulan Mas Luhut, bukan hanya main-main. Merinding, ini merinding. Merinding. Betulan ini. Bener loh. Ini dua-duanya nih. Tuh, ini. Jadi ceritanya seperti itu. Iya. Wah, luar biasa sih. Ada suara teriakan nih. Awas. Nah pemirsa, tampaknya energi sosok ini cukup kuat hingga Ahmad dan Mr. I ketarik ke sebuah loncat yang cukup besar. Nah, pemirsa, sepertinya Mr. I dan Mas Ahmad lagi komunikasi dengan energi yang ada di pohon yang sangat luar biasa ini. Bapak, ini sebetulnya energi apa ini yang di sini ini sangat kuat sekali? Jadi ini untuk pertapa, dulu yang bertapa. Jadi yaitu yang babat, yang zonasi. Ya, yang menempati di sini itu namanya Ki Ageng. Iya. Ini sangat teriakannya ini kita tanya Mr. I dan Mas Ahmad nih. Iya. Mr. I, ini kok sampai histeris banget teriakannya tuh sampai saya kedengeran lagi ngobrol dengan Pak Heru dan Bapak Heru. Tiba-tiba ada suara apa ini sebetulnya? Jadi Mas Tukul, waktu saya tadi di sana, itu ketarik ke pohon ini dengan kuat sekali Mas Tukul. Jadi seperti ada yang betok gitu Mas, benar-benar ditarik sekali. Karena saya ketarik ke sini, saya rasakan memang kekuatan pohon ini mempunyai aura yang sangat kuat sekali. Betul. Kalau Mas Ahmad bisa nambahin? Tadi ada aura positif sama negatif Mas Tukul. Ketika saya lagi ada di belakang pohon ini kan Mas Yuri, jadi kayak ada energi yang lain di sini. Pada saat ini ternyata malah kita ketarik ke dalam sini. Iya, ini coba Mbak Ria mungkin bisa nambahin ini apa? Ya, kalau misalkan saya lihat ya di sebelah situ ada agak negatifnya di situ sih Mas. Jadi ini agak mulai kecium baunya ya. Dan kalau misalkan di sini tadi lihat sosok di sini putih, saya tadi langsung hilang nih Mr. I di sini nih Mas. Iya, benar. Ini sosok berbaju putih di sebelah sini, iya, di balik. Jadi ke belakang sana langsung. Di ke belakang, ya. Dari sini ke belakang
Itu tadi ada sosok yang bertapa di belakang. Di belakang sana. Oh ya, dia tadi dari sini, pas kita lari dari sini, saya lihatnya di situ. Kalau kalian jadi merasakan apa? Kayak berat gitu mas. Sini saya kayak apa? Kayak berat gitu lah. Gak enak gitu. Kayak energinya, iya, tekanan energi soalnya di sini benar kata Ahmad ada negatif positif. Sini tolong dinetralisir dulu nih kayaknya. Ini agak pusing nih. Tolong dinetralisir. Kamu. Mr. I, Mas Ahmad dan Mbak Ria Stafal. Ada pesan-pesan apa untuk warga di sini supaya tempat ini tidak dipakai hal-hal yang negatif nih, monggo. Kalau pesan-pesan saya Mas Tukul ya, jadi umpama warga ke sini atau mau ziarah, lebih baik berdoa, minta sama yang di atas. Di sini ini dianggap sebagai tempat pernah wali Allah ada di sini Mas Tukul. Jadi untuk mengingat dirinya bahwa manusia ini besok juga akan mati. Ini dari Bapak pesan-pesannya ke warga dan jadi pemirsa. Betul, tadi pesan-pesan Ki Ageng Zonasi itu orang hidup itu istilahnya yaitu memahayu hayuning bawono, senang sifat ajur-ajur mahmuk wonowarto, walas asih sepodo-podo, dan menindakkan pekerjaan yang bagus dan selalu welas asih kepada sesama Mas. Setuju. Kalau kita menyayangi orang lain berarti kita menyayangi dirinya sendiri. Iya betul. Jadi kalau kita ingin membukakan pintu nerakanya kita ya jangan membenci orang. Jadi kalau kita membuka pintu surga kita harus menyenangkan orang atau berbuat baik. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Tim Mr. Tukul Janjana mohon maaf. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semestanya. Nah, pemirsa Mr. Tukul Janjana dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Janjana, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Janjana di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, kearifan lokal, budaya, mitos, serta misteri-misterinya. Di manakah Mr. Tukul Janjana akan datang lagi? Apakah di kota Anda? Itu terus Mr. Tukul Janjana.